Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati, karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato HUT kemerdekaan kemarin ya, Ustadz Abdul Somad menjadi perhatian masyarakat maupun netizen di sosial media karena isi pidato Ustadz Abdul Somad itu benar-benar seperti apa yang diharapkan oleh rakyat ya dengan kondisi sekarang ini. Nah, banyak poin-poin isi pidato Ustadz Abdul Somad yang menyinggung yaitu rezim pemerintah Jokowi ya, termasuk pemerintah Prabowo. Salah satunya menyinggung Mahkamah Konstitusi pada bagian refleksi sila keempat Pancasila. Nah, Ustadz Abdul Somad ya mengkritik terhadap proses pengambilan keputusan. Jadi beliau menegaskan bahwa setiap keputusan negara harus melalui musyawarah perwakilan dan tidak boleh diputuskan secara sepihak maupun manipulatif. Nah, seperti terjadi pada putusan MK nomor 90 ya tentang meloloskan Gibran waktu itu. Hakim MK ya, kita tahu bahwa ketua MK adalah pamannya Gibran, paman Usman ya. Nah, pernyataan spesifik Ustadz Abdul Somad ya melontarkan kritik keras mengenai tidak bolehnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan di hari libur saat kantor tutup atau memproses dan memutuskan permohonan secara tergesa-gesa tanpa mekanisme musyawarah yang semestinya, di mana sudah terjadi kepada putusan MK nomor 90 dan terbongkar bahwa berkas perkara didaftarkan pada saat hari libur dan juga terbongkar pada akhirnya oleh pakar hukum tata negara yaitu Ferry Amsari. Berkas perkara tersebut tidak pernah disidangkan sehingga meloloskan Gibran ya menjadi wakil presiden Prabowo. Nah, jadi menurut Ustadz Abdul Somad ini adalah pengkhianat bangsa. Ya, ini salah satunya. Hakim bermain demi kepentingan keluarganya, tentunya dinasti Jokowi saat itu. Belum lagi Gibran diterpa polemik dia tidak punya ijazah SMA maupun SMK dengan surat sakti dari Dikdasmen, sehingga pakar hukum tata negara yaitu Profesor Denny Indrayana sampai membuat sayembara yang nilainya sudah mencapai 3 miliar lebih. Tidak ada yang berani bisa menunjukkan bahwa Gibran pernah sekolah SMA dan punya ijazah SMA. Dengan waktu 6 bulan Gibran kursus di UTS Insert Sydney bisa memperoleh surat sakti dari Dikdasmen. Kok bisa? Ya karena bapaknya adalah seorang presiden. Nah, inilah fenomena yang terjadi di Indonesia ya. Di saat dinasti berkuasa bisa melakukan apapun demi kepentingan keluarganya. Sehingga seorang Ustadz Abdul Somad pun ya ikut menyinggung bahwa sila keempat yang ternyata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu hanya omong-omong saja ya. Hari ini 17 Agustus 2026, 81 tahun kita sudah merdeka. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan. Maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Nah, gugatan nomor 991 ini sempat dicabut nih di hari Jumat, sudah disidang dan dicabut. Tapi narasumber yang kita temui ya, Cak ya, Pram, di hari Sabtu gugatan yang sama tiba-tiba masuk lagi. Artinya membatalkan pencabutan itu, mengajukan lagi segala macam. Dan menariknya yang mengantarkan itu bukan satu orang, ada orang tinggi tegap. Sumber kita bilang begitu, tinggi tegap yang mengantarkan ke MK. Yang menjadi pertanyaan adalah sangat jarang atau bahkan tidak pernah berkas perkara itu diterima di tanggal libur, tanggal merah, hari Sabtu. Waktu itu juga disetting kan, kabarnya ada orang yang menerima di situ, tapi petugas yang menerima berkasnya itu libur. Selama ini, selama dia menjabat sebagai hakim, itu dia tidak pernah menemui yang seperti ini. Oh, skandal dong ya. Nah, cacat formil. Ada potensi ini menjadi cacat formil. Saya ingin menyampaikan, tidak banyak yang tahu, tetapi merasa tahu. Misalnya, sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara
putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Tidak pernah. Dari daftar langsung putusan. Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Mohon maaf Bung Peri, ini dapat dipertanggungjawabkan. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Pertanyaannya, masihkah kita bermanis muka soal demokrasi? Saya paling menyedihkan di dalam dunia politik itu terdiri dari 3 manusia saja. Satu yang pragmatis, satu suka menjilat, satu terus bertahan dalam idealisme kesepian, memperjuangkan apa yang dia yakini benar. Saya melihat banyak sekali anak muda-muda yang baru ya, yang mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain saya percaya banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar. Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda yang pintar-pintar dengan segala prestasinya? Apakah mereka dapat karpet merah ini? Banyak anak muda yang miskin, tapi tidak pernah punya kesempatan yang sama dari pelaku-pelaku kecurangan ini. Orkestrasi apa yang paling buruk menurut saya adalah mengorkestrasi konstitusi dan undang-undang untuk keuntungan pribadi keluarga sendiri. Terima kasih. Mas Gibran berusia berapa sekarang? 36, 37? Mungkin. Menurut Undang-Undang Pemilu, syarat menjadi wakil presiden atau presiden, berapa usianya? 40 ya? 40 tahun. Terus diubah? Tidak diubah. Tapi MK menambahkan pasal, pasal norma baru. Iya betul. Kecuali yang sudah pernah dipilih melalui pemilu. Ya. Nah, uniknya kasus itu luar biasa, Mas Wandi. Kalau kita mau bongkar ya, satu kasus itu didaftarkan ketika hari libur. Ya. Mahkamah Konstitusi tidak pernah menerima pendaftaran di hari libur. Ya. Di hari yang libur yang sama, pamannya masuk kantor. Nah, lalu harus diingat bahwa perkara ini tidak pernah disidangkan. Perkara lain memang disidangkan, substansinya sama. Tapi yang dikabulkan ini tidak pernah disidangkan. Jadi pemirsa, putra dari Mas Boyamin itu bernama Almas Sakib Biru. Iya benar ya? Iya betul. Oke. Mahasiswa waktu itu. Ya. Tapi entah karena bapaknya tukang kompor atau bagaimana, Tukang nyuri informasi. anak yang pintar ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi menyangkut dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dan gara-gara itulah menjadi pintu bagi salah satu pihak hingga kemudian lolos menjadi wakil presiden, di mana kebetulan bapaknya itu adalah Jokowi waktu itu. Di MK ada pamannya yang kita sebut sebagai sang paman itu. Pertanyaan ini gini, Anda yang mengarahkan putra Anda untuk mengajukan gugatan itu, Pasti. kenapa Anda melakukan kesalahan itu? Enggak salah. Kenapa? Saya sederhana menjawabnya. Kalau ada uang dari Jokowi dan Gibran, baik langsung tidak langsung, dulu, pada saat itu, sekarang atau nanti, pasti saya serahkan KPK. Oke. Karena clear, kami waktu itu melihatnya dari sisi ilmu. Terus kemudian apa yang dilakukan? Anak nomor 2 dan 3, habis itu sebulan kemudian maju ke MK, menjegal Kaisang untuk jadi gubernur. Nomor 3, menggugat SMK untuk membuka boroknya Pak Jokowi bohong dari dalam kasus SMK. Pada dua bagian yang terakhir, kita senang mendengarnya. Tapi pada bagian yang pertama itu Anda melabrak aturan yang sudah lama kita pakai dan kemudian itu lolos barang itu. Kita bicara ilmu sekali lagi ya. Oke. Dan saya sekali lagi clear, tidak disuruh, tidak diminta tolong, ataupun diarahkan Atau dibayar bahkan dibayar oleh Jokowi maupun Gibran atau krunya pun, itu tidak ada. Karena waktu itu gini Bang, saya hanya mengikuti seluruh sidang-sidang di MK yang diberitakan oleh media. Waktu itu ada Habibur Rahman menyatakan setuju terhadap perubahan umur. Habibur Rahman yang sekarang Ya. Komisi 3.
mewakili DPR. Ya. Pemerintah juga begitu, menyerahkan kepada MK kalau mau dirubah umur. Cuman gitu. Itu sidangnya sudah sidang pleno loh ya. Oke. Loh, saya sidang di MK sejak tahun 2010 sampai sekarang ini nggak pernah ceritanya DPR atau pemerintah menyetujui apa yang kita minta. Pasti membantah, menolak dan lain sebagainya. Menjadi pihak lawan beneran gitu. Oke. Tiba-tiba ini dalam perkara ini DPR dan pemerintah akur dengan pemohon. Anda ingin mengatakan apa? Pemohonnya ya Partai Garuda, Partai Gerindra itu ada bupati, wakil bupati yang muda-muda, plus Partai PSI. Sudah 3 perkara di situ. Dan sidang sudah masuki persidangan pleno. Ini kok aneh begini gitu. Berarti potensi mau dikabulkan atau apa gitu. Nah, saya diskusi sama anak saya waktu pulang, nak, ini ada barang lucu dan barang bagus. Kalau mau maju aja gitu. Dengan petitum yang lebih bagus. Petitumnya adalah kepala daerah pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Artinya kan sebenarnya harus berpengalaman, sudah selesai itu. Terus kemudian berdasarkan hasil pemilu. Kepala daerah apa dulu? Gubernur atau wali kota atau bupati? Kepala daerah. Tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan, mana ada kita menyebutkan. Kan rezimnya kan sudah pemilu daerah itu kan sudah rezim pemilu, bukan pemilihan daerah lagi. Oke. Maka sengketanya ke MK. Nah, pada saat itulah kemudian kita lucu. Kalau presiden itu kan kepala eksekutif. Terus kepala daerah kepala eksekutif. Apa yang membuat sama dengan presiden untuk dasar pengalaman ya adalah hasil pemilu, similar gitu. Maka kemudian gubernur atau wali kota yang tidak pemilu, misalnya gubernur DIY atau wali kota Jakarta Utara nggak bisa, karena tidak similar dengan presiden. Berpengalaman sebagai kepala eksekutif dan juga berpengalaman hasil pemilu. Coba masuk ini potensi dikabulkan loh ya. Tapi oke, Anda berhasil pada bagian itu sebagai uji coba bahwa ternyata memang ada yang semi abu-abu pada aturan kita. Ya. Tapi apakah Anda memikirkan risikonya dari? Enggak, kita bicara ilmu enggak pernah. Kecuali kalau kami disuruh. Tetapi kan risikonya ada. Ya tahu itu risiko itu. Tapi kami memang niatnya ilmu. Dan saya mengajari ilmu anak saya. Yang nomor 2 juga menjegal Kaisang, nomor 3 malah menggugat SMK. Saya beri kesempatan, kecuali kalau saya kubunya Jokowi pasti saya tidak boleh yang nomor 2 dan nomor 3. Ya paham, tapi maksud saya, tapi dengan gugatan Anda bersama putra Anda itu, atas nama putra Anda itu, maka kemudian hari ini kita terjebak pada sebuah situasi yang misalnya gini, kalau toh dibalik ke saya, betapa celakanya bangsa ini cuman ulah saya dan anak saya. Loh, kenapa itu dipilih waktu itu juga? Kan gitu, salahkan seluruh rakyat juga. Iya, tapi kan ada pintunya. Iya kan, loh, dan pintunya ada yang kalau buka. tidak dari saya, MK pasti mengabulkan dengan cari pintu lain. Kan bisa aja begitu. Dengan ada satu gugatan entah dari 3 itu siapa, Ya. Istilahnya pejabat negara. Ya, saya lupa. Kan itu. Ya. Lah, pejabat negara itu kan bisa aja camat, bisa aja duta besar. Nah, kalau diplesetkan itu kan juga pejabat negara termasuk wali kota. Jadi tanpa gugatan saya pun itu kalau niatnya dikabulkan tetap dikabulkan. Kalau ternyata orang yang tepat yang kemudian menggunakan pintu yang Anda buka itu bersama dengan putramu, maka mungkin mengatakan oke lah. Tapi kan kemudian yang terjadi adalah kontroversi demi kontroversi muncul hingga hari ini. Maka ada orang bertanya begini, Bang, tanyain sama Pak Boyamin itu. Ada perasaan menyesal nggak terhadap dirinya dengan membuka pintu itu? Enggak ya? Enggak. Loh, itu kan bisa aja waktu itu yang nyalon adalah Emil Dardak. Kan itu kalau Partai Demokrat mau mengajukan, kan berlaku untuk semuanya. Tapi kan RKUNS. ternyata tidak. Ya terserah, makanya kenapa dia tidak maju? Ada pintu yang kami buka. Oke. Itu loh. Jadi kalau begini, betapa sengsaranya Republik ini ternyata hanya ditentukan oleh 2 orang, yaitu Jokowi dan Boyamin misalnya. Kalau ini dianggap seperti itu loh ya. Yang lain-lain terus ngapain? Boleh ditanggapi, Mas Wapres? Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya wali kota. Ya udah, langsung saya tunjukkan nih. Ini dipermasalahkan lagi, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya agar Mas Wapres Gibran berhenti atau mengundurkan diri mendapat respon dari banyak kalangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju banyakkan para buzzer, para termul dengan argumentasi ya begitulah. Supaya tidak memperpanjang polemik dan perdebatan, saya ingin membuat perjanjian serius dengan Mas Wapres. Jika Mas Wapres Gibran bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajatnya yang asli, maka saya berhenti mendorong pengunduran diri Mas Gibran.
Sebaliknya, jika Mas Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang asli, maka saya minta Mas Gibran berhenti, mundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena syarat ijazah SMA atau sederajat itu adalah syarat menjadi calon Wakil Presiden. Supaya serius, saya juga mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menunjukkan dan mendapatkan ijazah asli SMA atau sederajat Mas Gibran, saya akan berikan hadiah 100 juta rupiah. Ketika Badut masuk ke istana, Badut itu nggak menjadi raja, tapi istana itu akan penuh sirkus gitu loh. Kenapa seorang legend turun gunung dengan situasi politik? Kan kita baik-baik aja ya. Kita sebenarnya baik-baik aja, walaupun mimisan ya. Ngomong baik-baiknya mimisan. Tapi mimisan, senyum tapi mimisan. Ini menurut subjektifnya saya nih. Iya. Bahan bakarnya seniman itu kegelisahan. Bukan berarti kita suka dengan keadaan seperti ini. Kita tidak senang, bukan sekedar gelisah lagi, tapi kita nggak pernah tahu kita bakal mendarat di mana. Semua serba bikin bingung. Apapun, kalau misalnya kita udah nggak tahu sebaiknya ngelangkah itu kaki kiri dulu atau kanan dulu atau kanan kiri atau kanan kiri, kita udah nggak pernah tahu karena emang akhirnya kita diperlihatkan sama sirkus gitu. Akhirnya kayak ngeliat sirkus aja gitu loh. Makanya akhirnya yang jadi kegelisahan sebenarnya kalau saya pribadi ya, udah ya sekarang aja udah begini, gimana nanti angkatannya anak saya? Karena biasanya kan segala sesuatu kalau dibiasakan jadi budaya akan snowballing, membesar dan makin membesar. Kegelisahan awal ketika emang akhirnya ini sebenarnya akumulatif ya. Lah kok bisa ya satu andalan tembok terakhir gitu ya kayak MK kok bisa kayak gitu gitu ya. Jadi ya itu tadi, ketika Badut masuk ke istana, Badut itu nggak menjadi raja, tapi istana itu akan penuh sirkus gitu loh. Ya itulah sirkus yang kita saksikan hari-hari ini. Apa ya, oke kita akuin korupsi kan dari dulu Pak. Dulu korupsi transaksi di bawah meja tanpa bunyi, tapi sekarang udah bisa berjalan bersama regulasi gitu ya, tanpa malu-malu ya. Tanpa malu-malu, telanjang aja melengkung. Kan ada regulasinya. Kita padahal juga tahu itu korup juga gitu. udah korup. Makanya sebenarnya kata-kata anak haram konstitusi ini nggak mengarah ke satu kejadian pada waktu itu. Karena yang namanya anak haram konstitusi kan ketika emang ada beberapa kepentingan yang akhirnya langsung merangsek ke ruang para regulator itu, dan akhirnya terjadi satu regulasi yang jadi anak haram konstitusi sebenarnya kalau buat saya sih. Saya pernah cerita juga sama mahasiswa saya, kalau kalian membiarkan peradaban politik hukum seperti ini terjadi terus, kalian tuh sedang menghancurkan diri kalian sendiri sebagai generasi muda. Sebab yang dibutuhkan bukan kepintaran kalian di masa depan, cukup kemampuan menjilat aja. Karena cerita anak haram konstitusi itu betul, saya setuju dengan Kang Iwa. Itu bukan soal satu peristiwa, satu anak saja. Itu akan mempengaruhi seluruh mindset kita bernegara ke depan. Satu pesan penting untuk publik luas, kita sama-sama tetap memelihara empati supaya kita nggak jadi generasi zombie itu aja. Memang benar, memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian, bebas lepas semua beban di hati. Come on, get some now, yo. Melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya punya satu foto. Saya ingin Anda punya kesan apa dengan foto itu. Silahkan Anda lihat ya. Ini fotonya. Ada 3 orang dalam satu frame. Satu adalah presiden sebelumnya, satu adalah presiden sekarang, dan yang paling kanan adalah anak presiden yang dulu. Saya menjulukinya inilah kerjasama dari 3 orang yang sangat tidak peduli dengan rakyat sebenarnya. 3 orang yang menggadaikan dalam tanda kutip masa depan bangsa demi yang namanya melanggengkan kekuasaan. Kita semua tahu Jokowi memaksakan anaknya untuk ikut dalam kontestasi pemilu, dipasangkan dengan orang yang paling banyak dia kritik dalam 2 pemilu sebelumnya, bahkan orang yang bisa dianggap dalam bahasa dia ya, termasuk dalam bahasa rezim yang dibangun oleh Pak Jokowi, adalah orang yang akan membawa Indonesia menuju ke arah lebih buruk. Tapi kok bisa dia bawa anaknya ada di situ? Ini kan pertanyaan menarik. Dalam dunia politik sebenarnya bisa jadi bahasa kita itu beda dengan bahasa keinginan kekuasaan. Kekuasaan selalu punya
imajinasinya sendiri. Kekuasaan punya polanya sendiri. Kekuasaan punya keinginannya sendiri. Bahkan itu jauh dari keinginan publik. Itu jauh dari barang yang ideal. Itu jauh dari bahasa demokrasi yang harusnya kita bayangkan. Anda lihat lagi foto itu. Resapi foto itu. Lalu kemudian bayangkan apa nasib Indonesia untuk berapa tahun mendatang, bahkan menjelang pemilu 2029. Kita tidak pernah tahu apakah mereka masih akan bersama atau mereka akan gontok-gontokan. Mereka akan berantem, bertanding di 2029, atau mereka bersanding kembali. Apakah ada kepentingan rakyat di situ? Saya tidak yakin. Karena 2024 sudah membuktikan pemilu itu bukan untuk kepentingan rakyat. Pemilu itu untuk kepentingan kekuasaan. Maka, apa peduli kita? Dia mau bersanding, dia mau bertanding, apa peduli kita? Karena lagi-lagi bahasanya tidak untuk rakyat. Saya ingin titipkan pesan di situ kepada kita semua, pemilih rakyat Indonesia, orang yang melihat kekuasaan, harusnya lebih berani untuk kritis. Presiden zaman dulu, presiden zaman sekarang, dan gunakan pemilu berikutnya sebagai sarana paling konstitusional untuk melakukan kudeta. Seorang ulama dari Sulawesi bernama Syekh Yusuf Al-Makassari melawan. Dia terusir ke Pulau Jawa. Belanda membuangnya ke Ceylon, Sri Lanka. Dia tidak stres, dia tidak depresi. Dia tidak mengeluh, dia berdakwah. Pada akhirnya dia dibuang ke Durban, Afrika Selatan. Dan dia tetap mendakwahkan Islam. Dia meninggal di Afrika Selatan. Presiden Nelson Mandela memberikan penghormatan atas perjuangannya. Pangeran Antasari, para raja-raja, Sultan Mahmud Badaruddin, sampai pada puncaknya di mahkota Sumatera. Perempuan tidak lemah, dengan senjata pendek bernama rencong. Mereka Cut Nyadin, Cut Mutia, Panglima Polim. Teku Umar berkata, kalau aku mati malam ini aku mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabo. Setelah dia meninggal, kuburnya tetap dicari oleh Belanda. Murid-muridnya menjaga. 6 bulan dikuburkan, jenazahnya tetap mereka pindahkan ke atas gunung. Begitulah Belanda-Belanda kafir itu sangat takut dengan pejuang kita. Sudah meninggal pun mereka takut. Mengapa mereka takut? Karena ada api jihad yang menyala dalam diri umat Islam. Kita diajarkan siapa yang membunuh orang kafir harbi, yang mengusik kampung halaman kita, yang mengambil hasil alam kita, maka kita wajib melawan. Orang yang membunuh kafir harbi, kafir perang, maka kalau dia mati, dia tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Dia tidak kena pertanyaan mungkar nakir, dan dia tidak kena hisab. Dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat itulah yang dibangkitkan oleh para kiai, para ulama, para habaib, para tuan guru di pondok-pondok pesantren. Mereka keluarkan resolusi jihad. Maka pada tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai hari santri, karena para kiai, ulama, tokoh pesantren berkumpul. Fatwa itulah yang didengar oleh Tentara Nasional Indonesia. Bergejolak, mendidih darah mereka untuk menembakkan senjata, menikamkan pedang dan pisau ke jantung kafir-kafir penjajah itu. Sampai akhirnya mereka memilih tanggal keramat. Kenapa mereka pilih tanggal 17? Karena Presiden Soekarno meyakini kita merdeka karena 17 rakaat. 2 rakaat subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kenapa dipilih tanggal 17? Karena 17 adalah tanggal turunnya Al-Quran menurut sebagian mazhab Syafi'i, nuzul Quran. Mengapa dipilih tanggal 17 Agustus 1945? Karena tanggal 17 hari Jumat, hari yang paling mulia, mereka mengambil keberkahan Sayyidul Ayyam. Kenapa 17 Agustus 1945? Karena 17 Agustus tanggal 9 Ramadan
Orang-orang lapar itulah yang menggerek bendera. Orang-orang lapar itulah yang berjuang meneriakkan Allahu Akbar. Hari ini 17 Agustus 2026, 81 tahun kita sudah merdeka. Tanah yang kita injak ini adalah darah para syuhada. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan tausiah, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan doa istighatsah. Orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya kesehatan. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan. Maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel. Pulau ini bernama Pulau Suwarna Dwipa, pulau emas, emas di dalam tanah. Di ujung Sumatera ada gas. Di tengah Sumatera, Riau ada minyak. Di Sulawesi ada nikel, ada emas. Di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati. Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam melihat kebatilan. As-sakitu 'anil haq setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, mereka adalah setan-setan bisu. Semoga Allah merahmati negeri kita. Kalau ada yang lantang, mereka bukan marah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.